Halo petani hebat Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua. Hari ini kita akan membahas tuntas masalah yang sering bikin pusing tujuh keliling, yaitu bulir padi hampa dan malai yang tumbuhnya pendek. Kenapa ya sudah copek-copek merawat, hasilnya malah tidak maksimal? Tenang, jangan panik dulu. Ternyata salah satu biang keladi utamanya adalah pemupukan yang tidak seimbang. Yuk, kita kupas satu persatu agar panen kita selanjutnya melimpah ruah. Pertama, kita harus paham dulu apa itu pemupukan berimbang. Sederhananya, ini adalah memberikan nutrisi yang tepat, dalam jumlah yang tepat, dan pada waktu yang tepat untuk tanaman padi kita. Bayangkan saja, tanaman padi itu seperti manusia. Kalau kita cuma makan karbohidrat terus tanpa protein dan vitamin, badan kita pasti tidak sehat kan? Nah, sama halnya dengan padi. Padi butuh trio nutrisi makro utama, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium, atau yang biasa kita kenal dengan NPK. Selain itu, ada juga nutrisi sekunder dan mikro yang perannya tidak kalah penting. Mari kita bahas satu-satu. Pertama, nitrogen atau unsur N. Ini adalah pahlawan utama untuk pertumbuhan vegetatif. Daun jadi hijau royo-royo, anakan jadi banyak, pokoknya bikin tanaman kelihatan subur dan gagah. Masalahnya, banyak dari kita yang terlalu cinta sama unsur N ini, terutama dari pupuk urea. Kita pikir semakin hijau daunnya, semakin bagus tanamannya. Padahal ini adalah jebakan. Kelebihan nitrogen justru jadi malapetaka. Apa bahayanya kelebihan nitrogen? Pertama, tanaman jadi terlalu subur di awal, tapi batangnya menjadi lemah dan gampang rebah. Kedua, yang paling fatal, kelebihan nitrogen membuat tanaman lebih rentan terserang hama dan penyakit, seperti wereng batang coklat dan penyakit hawar daun bakteri atau kresek. Serangan hama dan penyakit ini akan mengganggu proses pengisian bulir padi. Hasilnya, tentu saja, bulir jadi kopong alias hampa. Ibaratnya, tanaman terlalu fokus membangun daun dan batang sampai lupa menyiapkan energi untuk mengisi bijinya. Selanjutnya, kita bahas unsur fosfor. Fosfor ini adalah sang manajer energi. Perannya krusial dalam pembentukan akar yang kuat, pembungaan, dan yang terpenting, pematangan biji. Kalau tanaman kekurangan fosfor, akarnya tidak akan berkembang baik. Penyerapan nutrisi lain jadi terhambat. Proses pembentukan malai juga akan terganggu. Malai bisa jadi lebih pendek dari seharusnya. Dan jumlah bunga yang terbentuk pun jadi lebih sedikit. Kalau bunganya sedikit, otomatis bulir yang terisi juga akan sedikit. Jadi, jangan sepelekan peran si fosfor ini ya. Lalu, ada si penjaga tangguh, yaitu kalium atau unsur K. Kalium ini fungsinya seperti satpam bagi tanaman. Dia memperkuat batang tanaman agar tidak gampang rebah, meningkatkan ketahanan terhadap serangan hama dan penyakit, serta membantu proses transportasi hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tanaman, termasuk ke bulir padi. Coba bayangkan. Dapurnya sudah masak enak, yaitu hasil fotosintesis, tapi tidak ada yang mengantarkan makanannya ke ruang makan, yaitu bulir padi. Nah, disitulah peran vital kalium. Kekurangan kalium menyebabkan proses pengisian bulir jadi tidak sempurna. Bulir padi bisa jadi tidak terisi penuh, atau bahkan hampa sama sekali. Batang juga jadi lemah, dan tanaman lebih gampang sakit. Jadi, sekarang kita lihat gambaran besarnya. Kalau kita hanya fokus pada nitrogen dan melupakan fosfor serta kalium, apa yang terjadi? Tanaman tumbuh subur di awal, daunnya hijau lebat,
tapi fondasinya rapuh, akarnya kurang kuat, batangnya lemah, dan daya tahan tubuhnya rendah. Saat masuk fase generatif, yaitu fase pembungaan dan pengisian bulir, tanaman ini akan kaget. Dia tidak punya cukup energi dari fosfor untuk membentuk mala yang panjang dan bunga yang banyak. Dia juga tidak punya cukup kekuatan dari kalium untuk mengangkut nutrisi dan melawan penyakit. Akhirnya, mala yang terbentuk jadi pendek dan bulir yang ada tidak terisi dengan sempurna. Inilah yang kita sebut bulir hampa. Lalu, bagaimana solusinya? Tentu saja dengan menerapkan pemupukan berimbang. Kuncinya ada pada dosis dan waktu aplikasi yang tepat. Pertama, lakukan uji tanah jika memungkinkan. Ini cara paling akurat untuk mengetahui nutrisi apa yang kurang di lahan kita. Tapi kalau belum bisa, kita bisa gunakan rekomendasi umum dari Dinas Pertanian setempat. Biasanya dosis pupuk disesuaikan dengan varietas padi dan kondisi lahan spesifik lokasi. Secara umum, ada 3 tahap pemupukan yang krusial. Pemupukan dasar dilakukan sebelum atau saat tanam. Di sini, kita berikan sebagian pupuk N dan seluruh dosis pupuk fosfor tinggi seperti SP36 serta sebagian pupuk K seperti KKL. Kenapa fosfor diberikan semua di awal? Karena fosfor lambat tersedia bagi tanaman dan sangat penting untuk pembentukan akar di awal pertumbuhan. Kemudian pemupukan susulan pertama biasanya sekitar umur 15-21 hari setelah tanam. Di sini kita berikan lagi pupuk N dan sisa pupuk K. Tujuannya adalah untuk memacu pertumbuhan anakan produktif. Jangan terlalu banyak memberikan urea di fase ini ya. Secukupnya saja, agar anakan tidak berlebihan dan tanaman tidak terlalu rimbun. Terakhir, pemupukan susulan kedua. Ini yang sering terlupakan tapi sangat penting, dilakukan saat padi akan memasuki fase primordia atau bunting, sekitar umur 40-45 hari setelah tanam. Di fase ini, tanaman sangat butuh kalium untuk persiapan pembungaan dan pengisian bulir. Berikan sisa pupuk N dan K. Pemberian kalium di fase ini akan sangat menentukan kualitas pengisian gabah. Ini adalah kunci untuk mengurangi bulir hampa dan memastikan malai keluar serempak dengan bulir yang bernas. Selain N, P, jangan lupakan juga unsur hara mikro seperti zinc atau seng. Kekurangan zinc bisa menyebabkan penyakit asem-aseman pada padi, di mana pertumbuhan tanaman terhambat, daun menguning, dan akhirnya produksi menurun. Penggunaan pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang juga sangat dianjurkan. Pupuk organik tidak hanya menyediakan unsur hara secara perlahan, tapi juga memperbaiki struktur tanah sehingga akar lebih mudah menyerap pupuk kimia yang kita berikan. Anggap saja pupuk organik ini sebagai pondasi rumah yang kokoh. Jadi kesimpulannya, masalah bulir padi hampa dan malai pendek seringkali bukan karena kurang pupuk, tapi karena komposisi pupuknya yang tidak pas. Terlalu banyak nitrogen dan kurang fosfor, serta kalium adalah resep jitu menuju kegagalan panen. Mulai sekarang, mari kita ubah cara pandang kita. Jangan hanya mengejar daun yang hijau, tapi kejarlah tanaman yang sehat seimbang dari akar hingga pucuk malai. Praktikkan pemupukan berimbang, perhatikan dosis dan waktu aplikasi yang tepat. Dengan begitu, tanaman padi kita akan tumbuh sehat, tahan penyakit, batangnya kokoh, malainya panjang, dan yang terpenting, setiap bulirnya terisi penuh dengan bobot yang maksimal. Panen melimpah, bukan lagi impian. Semoga informasi ini bermanfaat ya, sahabat tani semua. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman kalian di kolom komentar. Diskusi kita bisa membantu
petani lainnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, bagikan ke teman-teman petani lainnya, dan tentu saja subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video edukasi pertanian selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Maju terus pertanian Indonesia. Sampai jumpa.